Cerita film kali ini adalah lanjutan film Fight Back to School 1, yang mana aktornya masih diperankan oleh Stephen Chow sebagai Chow Sing Sing dan Pamantat. Bagi kalian yang belum tonton pas satunya, silahkan tonton dulu dan pencet tombol subscribe. Sebelum alur film dimulai, silahkan siapkan dulu kopi panas dan sempol ayam atau bakso tusuk. Alur film akan dimulai dengan hitungan 3, 2, 1. Film dibuka dengan bapak-bapak polisi yang sedang latihan menyelamatkan Sandra dari teroris. Dalam latihan tersebut, kita diperlihatkan dengan aksi yang gagal dari para polisi karena telah menembak Sandra. Aksi tersebut membuat Chow Sing Sing sebagai atasan mereka marah. Namun latihan tersebut merupakan latihan terakhir Chow Sing Sing di bagian polisi tersebut, karena si Chow dipromosikan naik jabatan di bagian yang lain. Serentak Chow Sing Sing langsung tertawa di depan anak buahnya. Scene pun berganti, di mana si Chow dan Pamantat sedang ngobrol soal cinta berdua. Lalu muncullah orang yang pakai kacamata hitam. Sebut aja si Tole. Si Tole ini adalah orang yang galak terhadap pacarnya. Lalu Pamantat membawanya ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ternyata sudah ada Chow Sing Sing yang menunggu. Pamantat berniat untuk memukuli si Tole. Namun naas, ternyata malah Pamantat yang terkena pukulan. Pamantat minta bergantian dengan si Chow. Lalu aksi tersebut menjadi sebuah aksi smackdown. Ya salam. Lalu datanglah komandan cewek, yang dimana kejadian tersebut membuat Pamantat semangat dan berhasil memukul si Tole. Setelah itu Chow dan Pamantat berbicara dengan komandan cewek, yang dimana isi percakapannya tersebut adalah pemindah tugasan Pamantat ke tim reserse kriminal regional. Dan si Chow jadi Polantas. Scene pun berganti. Ketika Chow lagi stop mobil dengan gaya yang santai, mobil tersebut malahan menabraknya. Ternyata di dalam mobil tersebut adalah Kura-Kura Wong dan teman-temannya. Beruntunglah mereka. Namun si Chow tersinggung oleh kata-kata Kura-Kura Wong, yang mengakibatkan mereka ditilang, bahkan sampai digeledah. Ya salam. Scene pun berganti, di mana si Chow lagi bakar-bakar sosis di pinggir jalan. Di situ datanglah Pamantat. Dia mengatakan dalam tugas misi besar. Si Chow pun penasaran. Ketika Pamantat sedang berada di gudang tua, si Chow pun mengikuti Pamantat dengan sosis yang masih menempel di tangan. Ternyata dalam misi tersebut sudah ada polisi lain selain Pamantat, yang mengakibatkan misi tersebut gagal. Malam harinya, kita diperlihatkan orang tua Guru Ho menyuruh si Chow untuk segera menikah dengan Guru Ho. Singkat cerita, mereka berdua sudah berpacaran. Namun si Chow menolak dengan alasan tidak mempunyai uang. Uang yang dia tabung selama jadi polisi, dia beliin speaker besar untuk ortunya Guru Ho. Sungguh mantu idaman. Keesokan harinya, komandan polisi wanita memanggil Chow dan memerintahkan si Chow untuk pindah tugas ke pulau terpencil. Lalu si Chow tidak mau dan berhenti dari kepolisian saat itu juga. Scene pun berganti, di mana si Chow memutuskan untuk jadi mata-mata lagi di sekolah dan mengajak teman-temannya yang dulu. Singkat cerita, dengan bayaran mahal per bulan, teman-temannya pun setuju. Lalu si Chow mendatangi sekolahan Adam Smith dan bertemu kepala sekolah. Tentu saja dengan sekolah elit, biayanya selangit. Ternyata di sekolah Adam Smith tersebut sudah ada polisi lain yang menyamar. Sebut aja namanya si Udin. Di sebuah ruangan yang gelap, si Chow dan teman-temannya dikagetkan oleh Pamantat yang menyamar sebagai guru BP. Ya salam. Saat sedang berjalan, si Chow bertemu dengan Sandi. Lalu mereka berdua berbincang-bincang. Bisa dilihat si Sandi ini suka pada pandangan pertama ke si Chow. Di dalam kelas, Sandy ini terus memperhatikan si Chow. Ketika jam pelajaran agama dimulai, si Chow dan Kura-Kura Wong ini malah tertidur. Dilihat gurunya sedang menjelaskan pelajaran, si Chow ini selalu menyauti perkataan gurunya. Sampai gurunya marah, lalu si Chow disalib. Pamantat yang mengetahui hal itu, lalu memukul si Chow. Dan dibalas kontan oleh Chow di toilet sekolah. Pelajaran olahraga pun dimulai. Udin yang sedang asik main basket,
dengan sengaja melempar bola basket ke si Chow. Si Chow dengan kungfu ala Shaolin-nya meninju bola tersebut hingga bolong. Kejadian itu dilihat sama Sandy dan membuat Sandy semakin suka sama Chow. Scene berganti, di mana kita dilihatkan oleh sekelompok polisi yang sedang melakukan penggerebekan terhadap teroris dari barat. Namun naas, aksi tersebut sudah diketahui oleh teroris lebih dulu. Berganti ke sekolahan, si Chow dan Sandy sedang belajar judo. Namun bukannya latihan, mereka malah asik berdansa. Si Chow ingin tahu bahwa si Sandy terlibat atau tidak dalam kasus ini. Maka diaturlah siasat. Kura-kura Wong mengalihkan perhatian si Jackie atau kakaknya Sandy agar si lalu berduaan dengan kura-kura Wong. Setelah itu terjadilah pertemuan bibir yang sangat mengajimkan. Melihat kejadian itu, Sandy mengajak si Chow untuk melakukannya. Kejadian tersebut pun terjadi yang mengakibatkan si Chow asma. Kejadian tersebut dilihat oleh guru berambut aneh, yang mana guru tersebut meminta diajarkan menggebet wanita ke si Chow. Scene berganti, di mana Chow dan Sandy pergi kencan di sebuah tempat makan. Naas, di tempat itu dia bertemu dengan orang tuanya Sandy. Si Chow pun memakai topeng untuk menutupi dirinya. Awalnya berjalan dengan baik. Namun setelah itu, datanglah Paman Tat mengacaukan semuanya. Haduh, keesokan harinya, di kantor polisi, Paman Tat yang selalu gagah di hadapan komandan perempuan. Mereka berdua merencanakan si Chow agar keluar dari aksi mata-mata tersebut dengan mengeluarkan si Chow dari sekolahan. Lalu si Chow pun dibawa oleh Paman Tat ke kepala sekolah dengan maksud ingin mengeluarkannya dari sekolahan. Komandan cewek ini malahan menjatuhkan pistol. Kocaknya, pistol tersebut malah menjadi bahan mainan oleh si Chow dan kepala sekolah. Scene pun berganti. Murid-murid sekolah sedang mengadakan acara. Di situ sekelompok teroris datang. Polisi yang menyamar pun sudah siap di dalam sekolahan. Namun lagi-lagi, aksi tersebut sudah diketahui oleh teroris. Satu persatu polisi yang menyamar itu pun ditembak. Ketika murid dikumpulkan untuk ditawan, murid-murid tersebut menelpon Chow Sing Sing yang sedang enak-enak tidur. Teroris mengetahui ada signal di murid-murid tersebut. Akhirnya ponsel itu saling dipindahkan ke murid-murid yang lain. Si Udin yang sedang berduaan dengan Sandy, mereka ditembaki oleh sekelompok teroris. Lalu secara tiba-tiba, muncullah Terminator Tat yang menembaki teroris secara barbar. Paman Tat membawa Sandy dan Udin ke dalam basement, lalu menyuruh mereka keluar. Tapi Paman Tat malah meledakkan pintu keluar, yang mengakibatkan dia terkurung dalam basement. Paman Tat mengambil bom dalam tas. Namun dalam tas itu isinya hanya roti-roti. Di luar sekolah, murid-murid bertemu dengan Chow dan pasukannya yang siap menggerebek teroris. Di dalam basement, Paman Tat malahan disandra. Lalu Chow dan pasukannya menggerebek tempat tersebut. Ketika Chow sudah nyampe di basement, si Chow disuruh putar badan oleh teroris. Teroris pun menembak belakang badan Chow. Lalu Chow berpura-pura menangkap pelurunya. Dan akhirnya di situ Chow bisa menembak kepala teroris. Atas kejadian tersebut, Chow Sing Sing dijadikan komisaris oleh komandannya. Alur film ditutup dengan si Chow yang membawa satu tangkai mawar untuk Guru Ho. Namun guru si rambut aneh kasih satu ikat mawar untuk Guru Ho. WKWKWK dan film pun selesai. Bagi kalian yang belum tonton part satunya, silahkan dilihat dulu. Ikuti terus channel kami dan pencet tombol subscribe. Karena di sini kami akan memberikan spoiler film-film terbaik dan terlucu. Terima kasih.